Assalamualaikum Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dokter Neneng sedang berjaga dan bertugas pada hari ini di klinik ini ya Iya. Baik di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ya. dengan tujuan untuk mengetahui gejala-gejala yang muncul agar kami bisa menyimpulkan diagnosis dan menentukan pengobatan yang tepat. Apakah bersedia? Ya, bersedia. Baik, pemeriksaan kita mulai dari pengamatan secara umum atau kita sebut dengan clinical interview impression. Di mana di sini saya akan menilai, pertama-tama akan melihat penampilan secara umum pada apakah tampak normal atau ada hal yang mencurigakan. Di sini saya akan melihat secara appreciation-nya dari cara berpakaian, intonasi berbicara, interaktif serta kenyamanan dan kotak mata ke lawan bicara. Normal ya dari cara berpakaiannya tidak ada masalah. Dari kenyamanan duduknya, apakah nyaman? Nyaman. Nyaman berarti normal ya, tidak ada masalah atau hal yang mencurigakan. Selanjutnya yang kedua, kita akan menilai dari kerja nafasnya. Apakah ada tanda sesak nafas dan seperti refleksi otot di dada? Tidak ada. Memang tidak ada ya, normal ya. Selanjutnya yang ketiga, saya akan mengamati kulit apakah ada perubahan warna seperti pucat, sianosis atau lainnya. Apakah ada kemerahan, tapi tidak ada ya, normal ya. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan fisik secara sistematis. Baik, selanjutnya kita akan menentukan penentuan derajat penyakit pada pasien. Kita lihat dari nilai kondisi sakit pasien, apakah not ill, mild, atau moderate, serta severe. Apakah ringan, sedang, dan berat. Jika severe, biasanya muncul tanda-tanda mengancam seperti life-threatening signs seperti adanya sesak napas berat, edema, dehidrasi berat, serta gangguan kesadaran, kejang, dan tekanan darah yang tidak stabil. Tapi pada pasien ini tampaknya tidak sakit dan tidak ada gejala keluhan. Dan tidak ada juga gejala keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Terus juga tidak terdapat dyspnea, edema, atau dehidrasi serta penurunan kesadaran dan tidak ada kejang. Selanjutnya adalah pengukuran tanda-tanda vital. Sekarang kita akan periksa tanda-tanda vital ya. Pemeriksaan tanda-tanda vital ya Pak. Maaf ya pemeriksaan nadi terlebih dahulu, kita hitung akan frekuensinya. Dihitung dari frekuensinya berapa kali per menit, dan juga volumenya apakah kedua sisinya sama atau tidak. Jika reguler 10 detik dikali 6, jika irregular dilakukan pengecekan selama 1 menit. Dalam tanda vital normal ya, reguler. Selanjutnya adalah pemeriksaan nafas berapa kali per menit, apakah reguler atau irregular. Dan selanjutnya akan pemeriksaan temperatur dan suhu pada aksila. Selanjutnya adalah pemeriksaan temperatur suhu tubuh ya, apakah normal atau tidak. Normal ya 37. Selanjutnya kita akan melihat pada pemeriksaan kulit, dilihat apakah adanya kemerahan, lalu dilihat apakah adanya udem atau pembekakan, terus apakah adanya pitting atau no pitting.
Kita lanjut pada bagian kepala. Kita lihat distribusi dan tekstur rambut, apakah rambutnya rontok atau mudah patah. Nah, selanjutnya kita lihat pada bagian wajah. Kita lihat apakah ada pudem atau pembekakan, apakah adanya rasanya nyeri, dan apakah adanya pitting atau non pitting. Kita lihat juga apakah ada tandanya alergi pada bagian wajah. Apakah di lipatan infoorbital, apakah adanya Denny Morgan atau tidak ada, normal. Selanjutnya apakah adanya alergi sinar, normal juga, tidak ada. Selanjutnya apakah adanya open molded face, tidak ada juga. Selanjutnya apakah pada mata ini apakah adanya secret atau answer serus mukoid atau mukopururan, tidak ada, normal. Terus apakah adanya udem juga, tidak ada, normal. Pada pembuluh juga apakah adanya hipernia, injeksi pembuluh darah atau TPC, tidak ada juga, normal. Pada pupilnya juga diperiksa, tidak ada. Oke. Selanjutnya pada bagian hidung kita lihat apakah adanya sekret ada atau jenisnya seperti sarasit, mukoid atau mukoporan, tidak ada, normal. Apakah adanya nasal flying atau pelebaran cuping hidung saat inspirasi, tidak ada, normal. Pada bagian mulut kita lihat pada bagian bibirnya apakah adanya udem, nyeri atau pitting dan non pitting, tidak ada, normal. Pada giginya apakah adanya okulasi, tidak ada, normal. Pada langit-langit mulutnya boleh, tidak ada, normal. Apakah high acid, tidak ada. Pada lidahnya apakah ada tampilan luar grafik, udem atau kelainan lainnya, juga tidak ada, normal. Selanjutnya pada bagian leher pasien kita akan periksa retraksi suprasternal atau supraclavicular retraksi, tidak ada ya. Selanjutnya pada bagian dada toraks kita akan infeksi bentuk dada simetris atau asimetris. Simetris atau asimetris, lalu pada gerakan bagian dadanya juga pada saat bernafas, lalu apakah adanya retraksi intraskostal, terus apakah bunyi nafasnya versikularnya normal, apakah terdengar wheezing, rales atau stridor. Pada bagian jantung kita dengar bunyinya apakah reguler atau irregular, normal ya. Lalu selanjutnya pada bagian abdomen, pada bagian perut kita nilai apakah adanya refleksi epigastrik. Kita periksa apakah ada udem, hipernia atau erosi atau eksikariasi. Selanjutnya yang terakhir kita akan periksa ekstremitas palmar dan plantar pada bagian tangan dan pada bagian kaki. Kita akan periksa apakah dingin atau lembab pada pasien. Selanjutnya kita juga periksa apakah dingin atau lembab pada pasien, tidak ada, normal. Selanjutnya kita akan periksa capillary time. Jika kurang dari 2 detik maka perfusi dianggap normal, tapi jika lebih dari 2 detik perfusi dianggap tidak normal. Normal ya. Normal. Baik, pemeriksaan fisiknya sudah selesai, silahkan duduk kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaan telah selesai. Nanti dari hasilnya kita akan simpulkan apakah ada gangguan dan terapi apa yang perlu diberikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Enggak ada. Nggak ada, terima kasih ya, Ya. Assalamualaikum. Salam.